Makanya disebutkan di dalam kitab Syarhil Kaukab Kawakib Al-Munir juz 1 Shahifah 49, al-hukmu ala syai'i farqun ala tasawwurihi. Jadi memberikan hukum atas sesuatu merupakan cabang dari gambarannya. Tidak mungkin kita mengetahui suatu hukum permasalahan tertentu kecuali kita mentasawurkan dulu, kecuali kita menggambarkan dari as'ilah itu sendiri. Jadi yang pertama harus ada soalnya, dan ini tugasnya panitia nanti memberikan soalnya seperti apa. Yang kedua adalah musawir, ada pesertanya. Gak mungkin adanya BM kecuali tanpa ada rukun kedua yang namanya adalah musawir, yaitu peserta. Peserta itu ini syartul mufti ayakuna arifan binusucil imam gobil qawaid wad dawabit, yakni adalah bagi orang yang mengikuti basul masail wajib hukumnya untuk mengetahui minimal baca kitab. Kalau misalkan bagi orang yang nggak tahu baca kitab, nanti yang heboh adalah kita membacanya seperti apa. Ini mau baca kasroh atau sukun dan lain semacamnya, maka nanti kita hanya fokus pada bacaannya, tanpa kemudian kita fokus pada penjelasan dari isi atau konten dari apa yang kita baca itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi orang peserta, maka dari itu orang-orang yang hadir pada malam hari, bukan malam hari ini, siang hari ini adalah pilihan yang memang diakui oleh tim Basul Masail mumpuni atau mampu dalam bidang Basul Masail dan mampu untuk memahami kitab. Bukan hanya baca kitab, tapi memahami konten dari kitab. Gitu ya. Itu musyawir. Yang ketiga adalah maroji, yakni dalam rukun Basul Masail harus ada referensi yang jelas. Kalau misalkan nggak ada referensi, hanya kita yang ada depan kusir tanpa ada arah. Jadi nanti ketika peserta musyawir ini wajib hukumnya untuk mendatangkan manhaj dari seorang imam tertentu, dan itu harus mengambil di kitab tertentu. Misalkan nih, anak menyampaikan kalau di dalam kitab bla 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 segala macam hukumnya boleh, misalkan. Kalau misalkan di kitab ini bla bla segala macam tidak boleh. Jadi kita harus menyampaikan referensi. Itu yang paling penting dalam masalah Basul Masail. Kemudian yang terakhir ada perangkat majelisnya. Perangkat majelisnya seperti apa? Yaitu ada moderator, notulis, ada perumus, musohih. Moderator nanti akan dipelopori oleh Mas Wildan. Gimana Mas? Insyaallah. Jadi sebagai nanti moderator itu apa gunanya? Yaitu untuk memobilisasi atau meruntutkan acara Basul Masail itu sendiri. Yang kedua ada notulensi atau notulis yang disebut dengan muharrir, yaitu ada katibnya, ada orang yang menulis jalannya acara itu sendiri. Misalkan nih Ustadz Afin menjelaskan terkait permasalahan jual beli, hukumnya boleh. Misalkan cryptocurrency gimana hukumnya? Boleh. Di kitab apa? Di kitab Al-Fiqhul Mu'asirah misalkan. Halaman ini segala macam. Apakah benar tugas nanti muharrir ini? Apakah benar yang disampaikan oleh Ustadz Hafin itu sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan halamannya, maka itu tugasnya dari muharrir. Maka nanti ditampilkan maktab basamilah itu. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengutip dari referensi internet, misalkan tanpa kemudian mengecek langsung kepada kitab dari ibarat yang jelas gitu ya. Yang ketiga ada perumus. Perumus itu nanti menjelaskan terkait masalah ini, rumusan masalah. Kalau misalkan dari musyawir, peserta udah menyampaikan beberapa kitab dan sesuai dengan kemampuan mereka dalam memahami kitab tertentu, mereka menyampaikan udah. Lalu kemudian ada musawir, ada perumus ini. Gunanya adalah untuk meluruskan agar nanti tidak nyeleweng pembahasannya. Dari sini Ana sebagai perumus nanti. Yang terakhir ada musohi. Musohi ini siapa? Yaitu Ustadz Wahyudi nanti sebagai menetapkan hukum, dan itu disebutkan dengan istihad kolektif kita. Dan beliau adalah yang memutuskan antara apakah nanti itu mauquf memang nggak bisa dijawab atau masih bisa dijawab nantinya. Mungkin yang slide ketiga, hierarki metodologis BM Basul Masail. Di dalam Basul Masail tidak serta-merta kita hanya mendiskusikan sesuatu perkara tanpa kemudian ada metodologi yang jelas. Dalam Basul Masail tidak segampang itu, boy. Yaitu metodologi
Basul masail. Yang pertama adalah manhajul qauli yang disebut dengan tekstual. Maksudnya gimana? Dalam tingkatan ini pertama dan utama, musyawir peserta wajib mencari jawaban langsung dari teks nas kitab-kitab Mu'tabar Madhab Syafi'i. Karena kita sebagai warga Indonesia itu ya. Cek. Udah ya? Oh, nge-live berarti. Karena kita sebagai warga Indonesia, oleh karena itu kita mengikuti manhaj dari madhab Imam Syafi'i. Bukan madhab ya, tapi manhajnya. Dalam Basul Masail manhaj, metodologi mereka yang kemudian kita pakai gitu. Yang pertama yaitu metode qauli ini. Jadi misalkan nih, contohnya makan kepiting. Di dalam kitab Fathul Qorib, di bab terakhir at-imat itu dijelaskan wayah rumuh ad-dafda wassaraton, diharamkan untuk mengkonsumsi kepiting dan juga kata. Nah, berarti kita menyampaikan hukum ini dan itu jelas mengambil dari kitab tertentu beserta dengan halamannya. Ini masih metode pertama, metode qauli. Ya. Contoh yang kedua misalkan keutamaan ilmu. Sekarang udah banyak sekali ya perdebatan di antara apakah ilmu agama lebih unggul untuk dipelajari atau ilmu yang biologi yang tidak ada kaitannya dengan agama misalkan. Maka kita harus melihat kitabnya. Misalkan kitabnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam Shahifah 12 itu al-ilmu alladzi yata'allaq bi mas'alati siyasa. Ini al-ilmu alladzi gimana udah? Lupa udah. Al-ilmu. Nah, artinya adalah yang itu. Oh, bukan. Al-ilmu alladzi yata'allaq bi mas'alati, bukan. Lupa. Ya pokoknya itu dah. Artinya tampilkan sebelahnya. Gimana udah? Itu. Sallu ala Al-ilmu alladhi yata'allaq bihaqa'iqi syari'ah yafdulu ala anna al-ilm yahkumu bidhawahiril ahkam. Fal-faqihu yu'rafu bidhawahir wa ra'ahu ilmu alladhi yata'allaq bi mas'alatil tasawwuf wa dzalika masufiyati ala wa dzalika minas sufiyati ala masyati. Yang artinya adalah dalam pembahasan ini yaitu ilmu yang berkaitan dengan substansi agama itu lebih didahulukan untuk dipelajari daripada ilmu yang tidak ada kaitannya sama agama. Ini metode tekstualnya, intinya gitu. Jadi kita ada asilah, kemudian kita mencopot dari pendapat-pendapat dari madhab ulama tertentu sesuai dengan kitab-kitab tertentu, gitu. Ini metode qaulinya. Misalkan yang pelajari filsafat gimana? Karena ini saya jurusan filsafat di sini, gitu ya. Oleh karena itu, mesti ada perbedaan di antara orang-orang di luar sana. Terutama juga orang-orang dari Saudi biasanya haram untuk mempelajari ilmu filsafat. Sementara anak di sini udah berkecimpung untuk masalah itu. Gimana hukumnya? Maka kita harus melihat konteksnya, tekstual itu seperti apa di kitab-kitab yang kita ikuti. Oh ternyata ada. Wa lima lam turid fi aqsamil ulumi al falsafah wa tubayyinu annahuma matmumani aw mahbudani. Faqalu inna mudarratuha fi a'dhami min kulli jinayatin gitu. Maksudnya adalah gini. Jadi kenapa Imam Ghazali tidak menyebutkan terkait masalah filsafat itu apakah dipuji atau tidaknya? Ketahuilah fa'lam annaha silama yastamilu alaihi minat adillatil lati yang tafa'u biha. Ketahuilah bahwasanya apapun ilmu selama itu bersumber dari Al-Quran sama hadis, maka itu dikatakan ilmu yang terpuji. Gitu. Imam Al-Ghazali itu memperbolehkan untuk mempelajari filsafat di dalam kitab Ihya-nya. Tapi karena banyak orang-orang yang kemudian itu membaca terjemahannya seakan-akan mengutip mencomot dari internet yang seakan-akan mengatakan Al-Ghazali melarang untuk mempelajari ilmu filsafat ini. Nah itu khusus bagi orang yang thalibul ilmi ini, faqihan wa usuliyan wa tasawufian misalkan, itu harus melihat teks ibarat di dalam kitab-kitabnya itu. Gitu ya. Yang kedua adalah metode ilhaqi. Metode ilhaqi ini gimana? Misalkan kita menemukan di ibarat tapi tidak secara langsung, tidak mubasyarah menjelaskan terkait masalah konteks asilah tersebut,
maka kita menggunakan metode ilhaqi. Ilhaqi ini sama dengan qiyas, tapi bedanya kalau ilhaqi ini itu dikhususkan kepada bahsul masail. Qiyas itu artinya silogisme kan? Silogisme itu menyandarkan hukum yang sudah ada kepada hukum yang masih belum ada dengan kasus yang baru gitu. Tapi itu berlandaskan ayat Al-Quran sama hadis. Tapi kalau ilhaqi ini berlandaskan ijma' ulama, itu bedanya. Kalau qiyas itu berlandaskan ayat Al-Quran, tapi kalau ilhaqi berlandaskan ijma' ulama. Contoh misalkan, sabu-sabu ini, narkotika. Dijelaskan di dalam ijma' ulama, kalau mengkonsumsi khamr itu hukumnya adalah haram. Didasarkan dengan nas gitu kan, ijma' sudah. Kemudian zina misalkan, udah sepakat ulama bahwasanya itu hukumnya haram. Lalu kemudian ada sesuatu kasus yang mirip dan itu kontemporer terjadi saat ini seperti sabu-sabu, narkotika dan lain semacamnya. Maka kasus ini harus dikiaskan, bukan dikiaskan, diilhakkan kepada keterangan-keterangan yang ada di kitab. Sehingga yang main adalah logika nantinya. Gitu ya. Paham nggak? Takutnya anak ini ya, kecepatan kalau menjelaskan. Ini metode mahasiswa gitu ya. Yang terakhir adalah metode manhaji. Ini yang paling ruwet dan biasanya diikuti oleh orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya. Dan itu harus mempunyai dan menguasai 12 fan ilmu. Ilmu nahwu, sharaf, kaidah balawah, kaidah usul fikih, kaidah qawaidul fikih, kemudian juga badi ma'ani bayan, kemudian arud dan lain semacamnya sampai lengkap 12. Kenapa dikatakan metode manhaji ini, yaitu metode usuliyin, ini dikatakan sebagai metode yang sulit? Karena maksudnya adalah metode ini itu adalah digunakan untuk memunculkan suatu masalah tertentu. Ini tidak mengutip dari kitab-kitab Mu'tabarah yang kita pelajari, akan tetapi kita memunculkan hukum sendiri sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Itu metode manhaji. Karena kita mengetahui masalah yang saat ini. Contoh misalkan, ini Ana singgung sedikit. Makan kepiting dan kata. Kita ketahui bahwasanya yang saya sebutkan hukum mengkonsumsi kata dan kepiting adalah haram. Jelas. Kenapa ilatnya? Karena wakilahuma ya'ishani fil bahri wal barri. Karena keduanya itu hidup di dua alam. Ini metode manhaj ulama. Tapi metode manhaji tidak seperti itu, tidak segampang seperti itu, tidak hanya menyomot dari pendapat para ulama, tapi mereka itu mentahqiqul manat dan juga watangkihul manat. Mereka itu mencoba untuk memverifikasi apakah kepiting ini benar-benar itu hidup di dua alam atau tidak. Oh, ternyata ada penelitian disampaikan oleh dekan Fakultas IPB itu mempunyai jurnal yang meneliti tentang kakao. Ada 4 jenis kepiting dan itu hanya bernafas dengan insan. Artinya kepiting yang 4 ini tidak bisa dikemasukkan dalam kategori wayahrumud dafda wasaratan. Kenapa? Karena sudah beda dengan konteksnya. Apa saja jenisnya nanti kita jelaskan. Sisila Trascuberica, Sisila olivakia, Sisila pramamosaen, Sisila sereta. Ini jenis nama-nama kepiting gitu ya. Olive mungkin nggak ada ya, jenis kepiting. Oh, ada olive. Enggak, olivakia itu jenis kepiting. Terus yang lain, lanjut. Metode kauli. Nah, ini kita jelaskan satu-satu biar minum dulu, takut nanti gagal paham kalian ya. Metode kauli. Metode kauli itu ada 2 yang paling penting. Yang pertama adalah muwafaqat, kesesuaian teks. Kalau kita mengambil hukum masalah masalah cryptocurrency, masalah saham, asham misalkan, kemudian masalah obligasi, masalah kontemporer saat ini, as-sanadat, maka kalian harus mencocokkan kata itu kepada kitab. Nanti kita jelaskan, mungkin privat ya nanti ya, gimana cara mengutip dari ibarat Maktabah Samila seperti apa caranya biar gampang. Karena kalian sekarang itu mencari satu hukum aja bisa kalian menemukan 25 kitab bahkan 30 kalau kalian tahu gitu ya. Yang pertama muwafaqat, sesuai.
Kalau misalkan kalian cari mengenai jual beli, tapi apa? Jual beli dicari di Sulam Taufik misalkan. Sementara gak ada pembahasan muamalah. Ya gak mungkin ketemu kalian. Itu maksudnya Ana. Jadi ini harus sesuaikan dengan kitab-kitab yang sudah ada. Yang kedua, hierarki otoritas tokoh. Tertibul aqwal. Jika ditemukan dua atau lebih pendapat yang berbeda, dalam madhab Syafi'i, metode qauli memiliki protokol ketat untuk menentukan mana yang harus diikuti. Yang pertama adalah tarjihul dalil. Artinya, kalau kita udah menemukan referensi, belum tentu menjadi kuat di Basul Masail. Basul Masail tidak segampang itu. Basul Masail itu ketika kita menemukan referensi yang cocok dengan asilahnya, maka kita harus cocokkan mana yang lebih kuat referensi kita atau orang lain. Gitu nantinya. Makanya di sini tarjihud dalil Imam Rafi'i atau Imam Nawawi. Idza talafa syaikhan faqaddiman Nawawi. Ketika nanti di antara dua pendapat ini berbeda pendapat, misalkan di kitab dia Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi. Kemudian juga ada kitab Tahrir karya Imam Rafi'i misalkan. Ada dua perbedaan pendapat. Contoh seperti apa? Contoh dalam rukun sujud. Rukun sujud kalau indar Rafi'i hanya dua. Yaitu yang pertama dahi, yang kedua hidung. Sehingga meskipun nanti sujud kayang, maka dalam madhab Syafi'i, versi Imam Rafi'i, maka boleh. Misalkan kayang nih, sholat, sujud, kemudian kakinya ke atas. Sah-sah aja, karena versi Imam Rafi'i. Tapi versi Imam Nawawi tidak seperti itu. Rukun sujud ada 7. Dahi, kemudian kedua tangan, kedua lutut, sampai kedua mata kaki di bawah. Gitu. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat ini, maka yang diunggulkan adalah pendapat dari Imam Nawawi. Meskipun Imam Nawawi muridnya Imam Rafi'i. Nanti kita jelaskan seperti apa sanadnya. Itu ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsir Romli. Misalkan nih di kitab Buyatul Mustarsyidin itu menjelaskan tentang masalah perbedaan ikhtilafu Imam Syamsir Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka nanti di mana yang lebih afdol untuk diikuti? Maka Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Gitu. Ini dari segi tarjihud dalil. Karena apa? Karena lebih gemuk gitu. Dalil yang diikuti oleh Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i. Sekalipun Imam Rafi'i juga mempunyai dalil yang sama gitu, tapi lebih kuat aja karena sesuai dengan ijma' ulama. Kemudian tarjihus sanad, ini yang paling penting, dan bagi seorang thalibul fuqaha, pencari orang-orang ahli fikih ini, wajib bagi kalian untuk mengetahui sanad-sanad dari Imam Syafi'i. Misalkan nih, Syafi'i sampai Ibnu Hajar, di dalam kitab Tabaqatus Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Um. Dan itu Imam Syafi'i menulis di Mesir. Sebelum itu Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla. Dan itu Imam Syafi'i nulis di Irak. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzini. Yang punya kitab namanya Mukhtasar Al-Muzini. Sebagai ikhtisar dari kitab namanya Al-Um. Imam Al-Muzini yang hidup di Mesir punya murid namanya Imam Al-Haramain. Yang merupakan guru dari Imam Al-Ghazali, yang punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Imam Al-Haramain punya punya kitab, punya murid namanya Imam Al-Ghazali, yang punya kitab namanya Al-Basit. Kemudian diikhtisorkan menjadi Wasit, kemudian Al-Aziz yang terakhir. Imam Al-Ghazali punya murid, namanya siapa? Yaitu Imam Ar-Rafi'i ini, yang punya kitab Shahibut Tahrir. Imam Rafi'i punya murid juga, namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya murid juga, siapa? Abu Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dan lain semacamnya, sampai pada Sulam Taufik, Fathul Qorib ini. Kalau misalkan kita tarjihun sanad, maka pendapat dari ulama yang lebih datang awal itu lebih kuat daripada pendapat yang datang diakhirkan. Itu kalau dari segi tarjihus sanad. Biasanya ini tergantung dari mushaf gitu. Mau ngambil yang mana? Apakah mau tarjihud dalil atau dari tarjihus sanad gitu. Kalau misalkan mau mengunggulkan tarjihus sanad, monggo, maka kita nanti orang-orang atau dari thalibul ilmi ini yang membawa referensi yang lebih awal kedudukannya itu harus ditabikan, harus kita ikutkan gitu. Paham ya sampai sini ya? Kemudian metode selanjutnya, Andika udah capek nih.
Metode ilhaqi. Metode ilhaqi yang kedua yaitu agar proses ilhaq dianggap sah dalam BM ada 4 rukun yang harus dipenuhi. Ada mulhaq bi, ada asal masalah lama yang sudah ada teks hukumnya secara jelas dalam kitab klasik. Ingat, kalau ilhaqi metodenya memang silogisme juga, tapi dikiaskan kepada ijma'ul ulama yang ada di kitab-kitab. Berbeda dengan kias. Kias itu sumber hukumnya, adillatul ahkamnya adalah Al-Quran sama hadis. Tapi kalau ilhaqi yaitu sumbernya adalah ijma' ulama yang ada di berbagai kitab, gitu ya. Yang kedua ada mulhaq yaitu far'un, ada asal, ada cabang. Kemudian yang ketiga ada titik persamaan. Ini ada dijelasin ya. Misalkan hukum khamar sudah jelas haram hukumnya. Kemudian mulhaqnya seperti apa, sabu-sabu. Titik persamaannya apa? Yaitu sama-sama memabukkan, yaitu mempunyai sifat muskir atau mufattir, merusak akal. Sehingga sabu-sabu yang kalian tidak pernah temukan di kitab manapun harus dikiaskan, bukan dikiaskan, diilhaqkan kepada pendapat ijma' ulama yaitu tentang mengkonsumsi khamar. Nanti ibaratnya boleh menggunakan mengkonsumsi khamar, tapi kalian jelaskan terkait persamaannya apa, perbedaannya apa. Itu gunanya proses metode yang kedua ini. Gitu ya. Hukmunya sehingga nanti karena khamar haram berdasarkan ijma' ulama yang berlandaskan nas, maka sabu-sabu atau narkotika diilhaqkan menjadi haram. Itu metode kedua. Lanjut metode yang terakhir. Nanti dijelaskan masalah tadi kasusnya seperti apa. Salman? Metode manhaji, ini yang paling sulit ya. Mungkin bagi kalian ada yang mumpuni atau mungkin ada yang masih belum ya. Yang terakhir yaitu metode manhaji. Metodologinya adalah manhaji. Sesuai dengan namanya manhaj, yaitu kita tidak mencari di referensi di berbagai kitab, akan tetapi kita memunculkan hukum sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki dan berlandaskan dengan usul fikih, kaidah fikih, maqasidus syariah dan lain semacamnya. Gitu. Dalam hal ini tingkatan tertinggi dan paling kompleks dalam metodologi Basul Masail NU. Metode ini digunakan sebagai upaya terakhir last research, yaitu ketika suatu masalah baru, waqi'iyah ini benar-benar tidak ditemukan jawabannya dalam teks kitab. Misalkan ada studi kasus nanti yang disampaikan oleh panitia, ternyata tidak kalian temukan ibaratnya di dalam kitab manapun, maka kalian harus tidak mau tidak menggunakan metode yang terakhir ini. Jadi terserah udah menyampaikan sesuai dengan karpet dewe aja. Nanti gitu ya. Dalam metode ini memang musyawir tidak lagi mencari jawaban jadi di dalam kitab, melainkan meminjamkan kerangka berpikir. Mereka kalian itu harus tahu usul fikih seperti apa, kaidah fikih seperti apa, istimbatul ahkamnya seperti apa, baru nanti bisa menggunakan metode yang terakhir. Nggak sulit, tapi yang selanjutnya adalah lama ya Ana ya? Hanya. Kali itu keren. Ini lah kali 3. Gini ya, instrumen utama metode manhaji. Nah, seperti yang Ana sampaikan, dalam metode manhaji tidak menggunakan ibarat yang dikutip dari sumber kitab, akan tetapi kita harus memunculkan kerangka sesuai dengan manhajul fikr dari para ulama itu sendiri. Yaitu yang kita butuhkan adalah 2 ini, kalau bagi mubtadi aja. Yang pertama ada kaidah fikih, yang kedua ada usul fikih. Yang kaidah fikih seperti apa? Contohnya kaidatul amma itu ada berapa, Boges? Mana udah bos, guys? Asalnya beliau kan ada 5 gitu. Al-umur maqasidiha gimana, guys? Al-yakinu la yazalu bizakki, ad-dararu yazalu, al-masyaqqatu tajribu tasyir, wal adatu muhakkama. Ini 5 dasar dari kaidah fikih yang kita harus patut ketahui. Ada 5 ini. Kaidah fikihnya ada 5. Contoh penerapannya ad-dararu yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Aplikasinya gimana? Jadi kita tidak mengutip dari berbagai sumber dari para ulama, tapi kita menggunakan kaidah ini.
Tapi tidak segampang yang Ana sampaikan ini, sebenarnya agak sulit. Harus mengetahui tatbikul kaidah, harus mengetahui dari penerapan dan tata cara menerapkan kaidah itu pada waqi'iyahnya. Gitu. Contoh gampangnya seperti ini, jika ada teknologi yang baru yang terbukti merusak ekosistem secara luas meskipun tidak ada ayat atau teks kitab, meskipun tidak ada ayat Al-Quran, tapi ada teknologi yang merusak alam, maka gimana tetap hukumnya? Maka dalam kaidah fikih ini bahaya harus dihilangkan. Tidak boleh untuk memproduksi teknologi itu secara massal dan lain semacamnya. Karena dapat mendatangkan kemudorotan. Nah, ini maksudnya Ana. Jadi tidak mencopot dari berbagai sumber dari kitab-kitab salafun saleh, kemudian yang mutabarok, tapi kita mengikuti kerangka manhaj daripada ulama itu sendiri. Yang kedua, basul masail versi yaitu pengambilan usul fikihnya. Tadi dulu mau minum. Masih banyak nggak? Enggak, sedikit. Belum sholat soalnya. Ya. Kalau dikit lagi antem aja. Usul fikih ya. Paling ini ada yang pernah belajar usul fikih gak teman-teman? Mungkin dari Banat? Hah? Udah pernah? Apa? Warokot ya. Warokot itu karya dari siapa? Imam Al-Haramain tadi, gurunya Al-Ghazali. Kemudian banyak sekali metode dari usul fikih, banyak sekali. Ada metode penulisan dari madhab Imam Syafi'i, ada penulisan dari madhab Imam Syafi'i. Penulisan warokot itu sesuai dengan madhab dari Imam Syafi'i. Karena menggunakannya yaitu ada am, ada khas, ada mubayyan, ada mujmal, kemudian ada muqayyad dan lain semacamnya itu. Tapi metode dari Imam Ahnaf ini, Imam Ahnaf itu menulis dari usul fikihnya, ada Al-Quran, ada hadis, sesuai dengan sumber-sumbernya. Misalkan Wahbah Zuhaili ini punya kitab, gimana ya Gus? Kitabnya apa udah Gus? Bukan, yang usul fikih. Ilmu usul. Al-Wajiz ya. Nah, makanya sini ada Al-Quran, hadis, sehingga nanti penulisan dari Imam Hanafi ini, yaitu mereka mencoba untuk beristidlal langsung pada sumbernya Al-Quran sama hadis. Tidak membahas tentang am sama khas dan lain semacamnya. Langsung pada praktek. Oleh karena itu metode yang disampaikan oleh Imam Hanafi ini bersifat induktif. Yaitu dari realita kemudian diangkat menjadi bagaimana sumbernya. Tapi kalau Imam Syafi'i sumber dulu baru nanti waqi'iyahnya. Sehingga kemudian lahir dari kaidah am dan khas, mubayyan, mujmal dan lain semacamnya. Gitu. Ada hadis, ada ijma, ada qiyas silogisme, ada istihsan. Kalian tahu istihsan? Istihsan itu menganggap baik, tapi tidak sesederhana itu. Tapi yang kedua, yang berapa ini? 6, istishab, memberlangsungkan sesuatu. 7, masalah mursalah, saddud dzara'i, kemudian tahqiqul manat, tangqihul manat, adat uruf. Ini proses yang kita harus ketahui sebagai peserta basul masail. Kalau misalkan kita tidak menemukan ibarat-ibarat yang ada di kitab, maka kita harus menguasai metode istidlal ini sesuai dengan manhajul fuqaha dari Imam Hanafi ini. Kalau misalkan versi Imam Hanafi dan lain semacamnya udah gitu. Contohnya seperti apa? Karena contoh nanti. Salman. Kembali ke laptop. Tahqiqul manat atau tangkikul manat. Ini versi dari Imam Hanafi. Aplikatifnya gimana? Ini perhatikan teman-teman. Tangkikul manat itu artinya adalah ini salah ya, tahqiqul manat ini ya. Yaitu penyaringan ilat berlandaskan syariat. Misalkan nih, ada permasalahan baru yang kita tidak temukan di sumber-sumber referensi kitab Mu'tabarah itu, maka kita metode tahqiqul manat ini kita harus melandaskan keterangan yang kita cari itu kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Misalkan, ini tahqiqul manat. Contoh seperti apa tadi? Kepiting misalkan. Kepiting itu di sini wa ma ya'ishu fi barrin wa bahrin kadifda wa syaratan wa hayyatin wa sulafah ya, haramun istighdariha wa liquwatil khubusi fiha. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 9 Shahifah 440. Nah,
Kuncinya adalah kalau metode tahqiqul manat ini kita harus mencari referensi-referensi apakah benar gitu. Ada landasan syar'inya bahwasannya kepiting itu haram, hewan-hewan seperti kepiting, hewan-hewan seperti kata ini itu apakah diharamkan sesuai dengan teks syar'inya. Itu tahqiqul manat. Oh, ternyata memang ada larangannya. Suatu ketika Nabi memang melarang untuk mengkonsumsi ini segala macam. Misalkan ini misalkan ya. Ini kita harus mencari tahqiqul manat, harus dilandaskan kepada ayat Quran sama hadisnya. Kalau memang udah ketemu fik, berarti selesai metode pertama. Yang kedua adalah tahqiqul manat, yaitu verifikasi lapangan. Dalam hal ini dilakukan oleh ahli bidang masing-masing. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai kapasitas ilmu, misalkan berkaitan dengan ekobiologi tadi, maka tidak diharuskan bagi mereka untuk diambil pendapatnya. Misalkan nih, Salman menjelaskan terkait masalah ekobiologi, tapi jurusannya adalah akidah filsafat misalnya. Jadi pendapat seperti itu tidak mungkin kita ambil secara gamblang tanpa harus memverifikasi siapa yang bicara terkait masalah itu. Berarti harus datang dari ahlinya, gitu. Ini metode tanqihul mahan. Maka dari itu ketika kalian ikuti Bahsul Masail dan itu konteksnya adalah as'ilatul mu'asyirah, pertanyaan-pertanyaan kontemporer, maka biasanya mendatangkan satu ahli yang berkaitan dengan itu. Kalau di Bahsul Masail Nusantara, Bayanat Talamid biasanya misalkan ada Lirboyo, kemudian ada banyak sekali orang-orang yang kayak Sirogiri misalkan yang jago-jago itu, mereka juga mesti mendatangkan nanti ahlinya seperti apa gitu. Contohnya di sini karena kita membahas tentang kepiting tadi, ada penelitian yang disampaikan oleh Dr. Sulistiono, yaitu beliau dosen Fakultas Perikanan dan beliau itu adalah ahli dalam bidang perikanan ini. Dan kemudian sorotan kata sama kepiting bagian dari keahlian beliau. Beliau meneliti ternyata memang ada 4 jenis kepiting yang memang itu hanya bernafas dengan insan. Berarti hanya bernafas dan hidup di satu alam aja dong. Oleh karena itu konteks dari 4 jenis kepiting ini gak boleh kemudian kita masukkan dalam ibarat ini keharamannya. Oleh karena itu kesimpulannya ada 4 jenis kepiting yang itu boleh dikonsumsi. Tidak mengikuti keharamannya di sini karena beda ilatnya. Oleh karena itu tanqihul manat ini memverifikasi lapangan apakah benar dok sarotan ini hidup di 2 alam. Karena teks di dalam ulama gitu, wa ma ya'ishuna fil barri wal bahri misalkan. Dan sesuatu hewan yang hidup di laut ataupun darat seperti kata kemudian kepiting ini haram hukumnya. Tapi kalau peserta Bahsul Masail tidak hanya segampang itu mengutip-ngutip kalau metode manhaji, akan tetapi memverifikasi lapangannya. Oh ternyata ada 4 jenis kepiting yang itu hanya bernafas dengan insan. Sisila Tarascuberica, Sisila olivekia, Sisila Pramamosain, Sisila sereta. 4 jenis kepiting ini boleh untuk dikonsumsi. Nah, ini maksudnya. Kemudian selanjutnya macam Bahsul Masail. Ini nanti ya. Yang pertama al-waqi'iyah, kasus aktual. Maksudnya seperti apa? Membahas masalah-masalah baru yang benar-benar terjadi di masyarakat dan belum ada hukumnya secara spesifik di kitab klasik. Artinya pada BM al-waqi'iyah ini kasusnya bersifat aktual, yaitu kasus-kasus modern di mana kasus ini hadir di masyarakat. Contohnya hukum melaksanakan transaksi kripto gimana? Kemudian bayi tabung gimana? Menjual bayi tabung organ tubuh gimana? Gitu kan? Kemudian kalau kasusnya di Eropa sekarang itu bahkan di Jepang ada namanya pengembangbiakan sel. Maksudnya gimana? Yaitu ada sapi itu biar nanti dagingnya premium harus dikasih tuak, harus dikasih homer. Gimana hukumnya ketika sapi dikasih air homer? Apakah boleh dimakan dagingnya? Ini kasus yang aktual. Ya.
Ataupun memang misalkan ada di dalam botani. Ini sekarang udah harus waqi'iyah ya. Botani misalkan kentang. Untuk kentang itu biar buah lebat, salah satu penelitian di mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Jepang harus ditaburi yaitu sampah, bukan sampah ya, tapi daging babi yang udah difermentasi. Gimana hukumnya terkait masalah itu? Ini masalah waqi'iyah kan? Aktual terjadi di masyarakat. Yang kedua BM al-maudu'iyah, kasus tematik. Dan ini biasanya membahas suatu tema secara komprehensif dari hulu ke hilir. Bukan sekadar menjawab boleh atau tidaknya perbuatan itu atau transaksi itu, tapi ini membahas tentang konsepnya. Contoh misalnya konsep kewarganegaraan dalam Islam seperti apa konsepnya. Kemudian konsep kedaulatan pangan atau lingkungan hidup. Etika demonstrasi, misalkan bagi seorang mahasiswa yang masih menggebu-gebu saat ini dan itu melakukan demonstrasi, gimana etikanya. Ini maudu'iyah, kasuistik. Mulai dari hulu sampai hilir itu harus dijelaskan konsepnya seperti apa, caranya seperti apa. Karena di pahamku, jangan kalau masih belum ikuti pahamku, nanti ada di NU itu ada ini apa namanya link nanti pahamku gitu, itu anak yang buat. Ada biasanya yang etika demonstrasi sekedar ya. Ini soalnya menyebarkan ilmu juga ibadah gitu. Kemudian yang ini ya, paham ya bahas ini. Yang terakhir adalah ini terakhir banget nih. BM al-qanuniyah, legal perundang-undangan. Artinya gini. Jadi kalau dalam studi kasus BM yang terakhir kita membahas tentang kebijakan pemerintah saat ini. Misalkan RUU, rangkaian undang-undang terkait masalah diperbolehkannya untuk menggunakan ganja sebagai konsumsi publik. Misalkan kemarin kan viral itu dan itu menjadi asilah se-Nusantara itu. Dan ini tugas sebagai seorang musyawirin, sebagai kita ini peserta BM, maka kita harus menentukan masalah arah kebijakannya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Ini memang berkaitan dengan legal standing di sebuah negara, gitu ya. Kemudian yang terakhir, Salman. Nah, terima kasih. Definisikanlah dirimu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin dari teman-teman yang masih belum paham terkait apa yang Ana sampaikan tadi. Mungkin Ana aja sambil. Boleh. Yang pertama bisa memancing yang lain. Tadi di sana dijelaskan ada maroji al-mu'tabarah. Mungkin antum bisa dijelaskan juga, kan tadi hanya secara ijmalnya aja. Jadi mungkin antum bisa taksisan, jadi maroji mu'tabarahnya itu yang bisa dipakai itu apa saja. Oh, betul. Mulai dari Fathul Mu'in, kemudian apa saja mungkin antum bisa sampaikan. Ya. Di dalam Maroji'ul Mu'tabarah sebenarnya di dalam konteks Madhab Syafi'i, karangan dari 4 imam tadi. Yang pertama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya Minhajut Thalibin. Nah, kemudian sarah dari itu boleh kita ikuti. Ada 16 sarah. Contohnya seperti Tajul Muhtaj karya dari Samsul Romli, Tuhfatul Muhtaj dari karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Sajul Muhtaj, ada Tuhfatul Tullab dari Abi Zakaria Al-Ansori. Banyak sekali, ada 16 sarah yang kalian harus ketahui itu. Itu dari karangan dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i juga punya kitab namanya Shahibut Tahrir, 2 jilid itu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan, ini sebenarnya harus kita petakan dulu ya. Kalau bagimu tadi agak bingung kayaknya. Karena memang gini, kalau masih baru, kalian itu mau cari di kitab mana gitu, agak kurang, maksudnya kurang pengetahuan masih is oke. Di dalam bab kitab fikih teman-teman setidaknya ada 4 asasi, 4 dasar. Yang pertama ubudiyat. Ubudiyat itu dari mana? Kalau penulisannya Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i itu biasanya dari bab tahara dulu sampai bab zakat. Tahara, kemudian masul hufain, kemudian juga sholat, zakat, puasa.
kalian ketika nanti ada as'ilah yang berkaitan dengan ibadah, maka kalian harus menemukan kitab di apa? Di fasal yang berkaitan dengan ibadah. Misalkan hukum terkait masalah sholat di pesawat, gimana hukumnya? Maka kalian harus cari di fan ubudiyah. Yang kedua adalah yaitu muamalat. Muamalat bagi yang salaf ini ya, itu dimulai dari bab buyu, salam, hiwalah, kemudian juga korot, ada kirot, ada kirsyah, syirkah, dan kemudian yang terakhir adalah lukotoh. Lukotoh ini temuan. Nah, itu harus kuasain memang. Dari bab muamalat, misalkan kita mau nanya nanti, misalkan yang disinggung dari kemarin, gimana hukumnya untuk menggunakan, katanya Ustaz Wahyudi kemarin, gimana hukumnya menggunakan fasilitas hostel bagi orang yang tidak daftar di hostel. Ini kan berkaitan dengan muamalah. Maka kalian setidaknya ada dua yang kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian harus mengutip di kitab fikih dan bab muamalat pada bab pertama buyunya. Seakan-akan kalian melakukan transaksi dengan pihak provos membeli seat itu sendiri. Kalau misalkan nggak membeli otomatis nggak boleh. Nah ini kan rangkaian fikih. Atau nanti kalian cari di bab ijarahnya, misalkan sewa menyewa. Karena kita dengan akad provos dengan jamiat, misalkan kita itu akadnya sewa menyewa. Ini harus tahu sebenarnya adik-adik dan juga teman-teman ya, mengenai masalah konsep dari fikih itu. Yang ketiga adalah munakahat. Munakahat ini diawali dengan yaitu pernikahan, mulai definitifnya, kemudian muharramatul ihramnya. Bukan muharramatul ihram, al-muharramat yang diharamkan, maksudnya muhrim, bukan apa nih? Mahram. Nah, mahram kemudian juga ada khulu, ada tolak. Khulu misalkan ada seorang perempuan yang menceraikan suaminya, itu namanya khulu. Gugat cerai. Ada tolak kalau memang dari pihak suaminya. Itu persoalan-persoalan yang kita harus ketahui dasarnya. Yang terakhir adalah jinayat, tindak pidana. Jinayat itu dimulai dari hududat, kemudian juga takzir-takzirat. Dan yang terakhir bab at-imat. Nah, kalian ketika ada persoalan yang berkaitan dengan misalkan mengkonsumsi kata, jangan dilihat dari awal, tapi dilihat di bab terakhir, yang itu babnya adalah at-imat, makanan-makanan pokok. Misalkan. Jadi harus tahu petanya ya. Nanti seperti apa. Terkait masalah kitab Mu'tabarah yang tadi karangan dari Imam Nawawi, kemudian Imam Rafi'i, kemudian imam dari Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Haytami sama Syamsir Romli gitu. Nanti bisa kalian cek sendiri di Maktabah Samilah. Misalkan kita Imam Nawawi, beliau itu punya sekitaran kitab 330-an. Kitab bukan masalah halamannya, 330-an kitab. Kalau kalian itu mencari asilahnya pusing nanti. Makanya sekarang ada Maktabah Samilah. Nah gitu. Nanti coba-coba aja udah. Kalau download Maktabah Samilah, cari referensinya. Sekarang udah gampang gitu. Tapi harus cross check juga. Biasanya kalau Anda cross check dulu di kitab PDF-nya biasanya. Di terbitan apa harus dibandingkan ya. Terbitan dari Mesir gimana, kemudian juga Saudi gimana, kemudian Kuwait gimana. Tapi biasanya Lebanon itu bagus. Kemudian juga Indonesia juga bagus. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, boleh. Boleh. Skorsing. Tapi paham ya bagi teman-teman ya. Ya, di break dulu Gus ya. Boleh. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan. Kita sholat asar jamaah terlebih dahulu. Bu Syafiq ada yang mau ditambahkan? Atau dari teman-teman dari Bani Banat ada yang mau ditanyakan terkait tadi pemaparan? Monggo silakan. Silakan. Mbak Oli, ada yang mau ditanyakan? Belum. Ayo sini Israel. Nah, masih monggo. Mas Yusri mau nanya? Iya. Boleh. Rapi pernah sama Robi? Ada? Monggo. Mau Mas Andi dulu atau boleh? Tadi kan kalau di Tarkibul Manat kan
harus mendatangkan ahlinya ya. Iya. Yang itu. Kalau seandainya kita belum bisa mendatangkan ahli, tapi kita berdiskusi dengan beliau, kita sampaikan kepada forum, apakah itu juga akan merusak regulasi yang ada? Nanti ini merusak terkait masalah penundaan dari ya putusan Basul Masail. Misalkan hukumnya A, tapi gak ada ahli gitu nanti. Ya, tapi kita tetap berdiskusi sama beliau karena beliau tidak bisa hadir, beliau menyampaikan. Online gitu. Enggak, beliau cuma menyampaikan ke kita. Ya mungkin nanti di mauquf dulu Basul Masailnya nanti. Jadi kita dari pihak Mustohki tidak bisa memfinalkan terkait hasil putusannya. Akan tetapi kita harus konfirmasi dulu kepada ahli, baru nanti di lain waktu kita putusan. Tetap harus Tetap, dihadirkan. karena kaidah dasarnya seperti itu. Jadi kita memang sebagai muslim tentunya ya. Jadi kita itu selaku dari pengikut madhab Syafi'i, kita harus memadukan di antara nakal sama akal juga nantinya. Akal ini dilihat dari segi perspektif dari para ahli sains dan lain semacamnya itu. Gimana Dik? Enggak, itu online udah Gitu, Liv. Gimana? Makasih. Apa nanya ini aja lebih ke budaya kita nih. Kalau di buku pembukaan buku Panduan Basul Masail itu kan NU itu pesantren besar dan pesantren itu yang kecil. Jadi Basul Masail itu udah jadi tradisi mengakar di kita. Nah, mungkin pertanyaan Ana lebih mendasar, kayak ada nggak sih bare minimum di santri, khususnya kalau anak kan pondok modern kan, di teman-teman salaf ini apakah ada bare minimum sampai dia bisa ikut kegiatan Basul Masail? Atau mungkin Basul Masail itu udah jadi kegiatan rutinan yang dibiasakan bahkan dari awal mereka masuk pondok gitu? Karena berdiri aja ya. Terkait masalah rutinitas acara Basul Masail gitu. Memang setiap pondok itu udah ini dikasih undangan, biasanya khusus bagi pondok-pondok yang besar. Biasanya santrinya 1000 ke atas gitu. Itu memang udah dikasih undangan. Kalau Gontor gimana ya? Pernah nggak? Gitu. Oh. Ada. 40 putu di Basul Masail. Pernah ini nggak? Mungkin diundang Betul, dari kita. Peloso atau dari Lirboyo, Lirboyo, kemudian Sidogiri. dan sebenarnya Nukoyah, kemudian gulu-gulu itu kalau itu memang orang-orang yang udah konsisten mengirimkan pesertanya di Basul Masail Bainat Talamid istilahnya. Bainat Talamid di Nusantara. Jadi gabungan di antara biasanya mengutus 2 grup. Satu grup itu biasanya teman-teman 3 orang. Nah, dan ini biasanya dilatih kuda. Jadi kalau di Pondok Ana, khususnya di Pondok di Salafiyah Sukorejo, itu memang ada tim BM Basul Masail. Dan itu biasanya ada rutinan. Rutinan di pondok sendiri sebagai tuan rumah biasanya acara haul. Haul di acara biasanya puncak. Haul para masyaikh sekitaran bulan Maulid. Jadi kita itu sebagai tuan rumah Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo itu mengundang dari para peserta perwakilan dari pondok pesantren luar. Ya gitu. Berarti maksudnya kalau buat pelajaran kesantrian sendiri praktek Basul Masailnya tuh langsung praktek. Memang ada timnya. Jadi mandiri mungkin bisa, tapi nanti mungkin masih belum kenal terkait masalah kata-kata. Misalkan nih di dalam kitab itu biasanya ada kaul adhar, kaul asoh, kaul sohih, kaul muktamad. Itu apa sih? Bagi orang yang sebelum kenal kan otomatis gagap gitu, gak tahu. Kalau kaul adhar itu teman-teman adalah pendapat yang diunggulkan dari pendapat Imam Syafi'i, bukan madhab Syafi'i, tapi pendapat Imam Syafi'i saja. Contoh misalkan, Imam Syafi'i dalam menentukan awal waktu sholat Isya itu berbeda. Imam Syafi'i putusannya di kitab dengan kitab Al-Imla. Kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim, kaul jadid gitu. Lalu kemudian kaul adhar itu mengunggulkan salah satu pendapat dari pendapat Imam Syafi'i. Oh ternyata kaul qadimnya Imam Syafi'i lebih kuat, lebih lama waktunya dalam menentukan awal atau akhir dari sholat maghrib. Nah, itu kaul adhar. Ada kaul muktamad. Kaul muktamad ini teman-teman yaitu kaul yang dipilih di antara berbagai pendapat dari ashabu Imam Syafi'i. Ashabu Imam Syafi'i ini seperti Imam Amromli, Ibnu Hajar al-Haytami,
kemudian dan lain semacamnya pokoknya. Intinya adalah yaitu orang-orang atau para mujtahid yang mengikuti manhaj dari Imam Syafi'i. Lalu kemudian diunggulkan satu pendapat, lalu dinamakan kaul muqtamad. Kaul asoh itu gimana? Kaul asoh sama sahih beda. Kaul asoh itu adalah pendapat yang diunggulkan di antara madhab Imam Syafi'i. Misalkan nih, ikhtilafus syaikhani. Syaikhon dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Misalkan di antara dua pendapat ini beda dalam memunculkan suatu permasalahan, maka yang dikedepankan adalah pendapat Imam Nawawi misalkan. Itu dinamakan dengan kaul asoh. Nah, biasanya kalau dalam kitab-kitab, jadi kitab itu tidak sesederhana yang kita pikirkan teman-teman, karena memang harus berlatih, bahkan istilahnya orang pondok itu, kita gak mungkin kenal kitab kecuali kita 6 tahun pondok. Nah, misalkan mimro itu singkatan apa? Kemudian hakjim itu kan kolah mimro. Misalkan di kitab-kitab kalian baca, itu siapa sih mimro? Ada singkatan itu ada rumusnya. Nah, itu nanti panjang gitu. Nanti tidak butuh. Makanya nanti katanya Tad Wahyudi itu kalau belajar itu gak mungkin selesai 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 tahun. Tapi selalu selamanya bahkan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi memang ada diklatnya. Mungkin nanti kalian ini adalah orang-orang terpilih dan pilihan dari 300 orang mahasiswa yang ada di Pakistan yang ikut Basul Masail ini. Karena memang teman-teman gak gampang untuk mengikuti Basul Masail itu. Karena kalau misalkan kita belum tahu, oh kayaknya gampang aja cuma ibarat-ibarat, kutip-kutip segala macam, tidak sesederhana itu. Yaitu Ana udah sampaikan lebar, panjang, kali lebar segala macam yang udah Ana utarakan tadi. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Itu kalau kedalaman kitab harus sampai gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada gak dari teman-teman Banat? Mungkin ngambang nih terkait masalah apa gitu, gak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan nanti alur kegiatan Basul Masailnya terkait dari rumus, mushafir, sama pesertanya. Oh, Bagaimana? sistematikanya. Nah, betul. Sistematikanya biasanya ini yang buat adalah nizam ya. Jadi panitia membuat aturan. Nanti kita sama panitia itu diskusi terkait masalah aturan-aturan yang dijalankan di dalam forum seperti apa. Misalkan nanti kita sepakat bahwasanya aturan A nggak boleh. Jadi aturannya itu fleksibel, Afin. Tapi memang secara realita biasanya teman-teman ada beberapa regu, misalkan 5 ini. 5 lagu itu pertama kali menyampaikan terkait ibarat yang mereka baca dan mereka ambil dari berbagai kitab, misalkan mereka menyampaikan sesuai dengan keyakinan mereka terhadap apa yang mereka kutip di dalam kitab. Ketika udah selesai maka nanti regu lain sampai selesai misalkan 5 regu ini, maka nanti khusus dari perumus. Nah, jadi musyawirin, jadi peserta ini gunanya adalah untuk menyampaikan terkait apa yang mereka yakini aja gitu. Kalau misalkan salah gak masalah. Yang penting mereka udah belajar, udah berusaha terkait mencari ibarat seperti apa. Selesai. Setelah itu konsep yang kedua adalah bahis. Seperti perumus ini, Ana sendiri. Nanti menyampaikan terkait forum, gimana jalannya, mau dipilih di mana, dan seperti apa konsepnya. Misalkan kasusnya tadi terkait masalah apakah diperbolehkan bagi seorang yang tinggal di hostel untuk menggunakan fasilitas hotel. Nah, konsepnya nanti sebagai bahis, Ana sendiri menyimpulkan ini akadnya apakah buyu, jual beli dengan provos, atau nanti konsepnya adalah yaitu ijaroh, sewa menyewa, atau nanti kita ijaroh bitamlik misalkan. Banyak sekali terkait masalah transaksi seperti itu. Yang terpenting adalah teman-teman tahu to the point atau tahu dari tasawurat, gambaran dari asilahnya seperti apa, nanti cari bareng-bareng. Kalau misalkan masih belum menemukan, Kak misalkan, Ana belum menemukan terkait referensi asilah itu, tanyakan ke Ana sendiri ataupun teman-teman yang udah tahu gitu. Gak apa-apa, nanti Ana carikan gitu. Mungkin nanti carikan yang udah satu, misalkan kitabnya ini, biar nanti hidup di forum seperti apa gitu. Yang jadi biasanya ada 2 babak.
Yang babak pertama penyampaian dari para peserta, setelah itu bahis, perumus, setelah itu penyampaian dari peserta lagi untuk menguatkan terkait masalah ya, argumennya sebelumnya, dan yang terakhir nanti bagi peserta yaitu bisa menjustifikasi terkait pendapat orang lain. Itu nanti ketika udah disimpulkan oleh perumus, misalkan si A menggugat si B, oh ini pendapat dari Wahab Khalaf. Wahab Khalaf itu mungkin punya kitab namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, dan itu muasirah misalkan. Dan enggak kuat manhajnya, kalah dengan kitab yang Sahibut Tahrir Imam Rafi'i misalkan. Ini nanti bagi seorang musyawirin, peserta ini bisa menjawab terkait masalah apa yang mereka sampaikan menggunakan ibarahnya masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Jadi bisa fleksibel sebenarnya. Nah, bisa menggunakan 5 forum, tapi realitanya seperti itu sih. Nanti mungkin kita bahas aturannya seperti apa ya sama Ustaz Haryo. Gimana? Entah. Kalau cukup, oh boleh. Terakhir ya. Acara ini nanti untuk asilah dan mengajukan asilahnya itu dari para peserta mengajukan, nanti panitia langsung kayak milih-milih untuk asilahnya atau langsung dari panitia sendiri. Ini ya. Nanti yang ini Haryo bisa menjawab, boleh. Ada yang lain terkait masalah itu? Kayaknya kalau untuk masalah tentang acara hari H yang orang utama itu bisa di lain kesempatan nggak sih pembahasannya? Boleh, enggak maksudnya kita sepakati dulu kayaknya. Biar nanti dari sekarang teman-teman peserta ini mencari referensinya gitu. Ya biar nanti ada punya waktu sekitaran, soalnya ini mau ujian kan teman-teman. Ada yang sibuk ujian, kalau karena teman-teman juga gak ada udah. Gak ada kelas. Mungkin yang ada kelas gitu nggak sih? Kan ada nominasi masailnya. Nah, betul. Nah, nanti terkait masalah hasilnya biar Ustaz Haryo. Boleh. Ya, cukup dah. Terima kasih Bu Syafi. Banyak ilmu yang kita dapat ya. Singkat aja sampai kita nanti sampai maghrib. Kemudian nanti ada mungkin yang saum teman-teman sekalian ya. Sebagian juga yang saum. Mas Al-Farizi mau menyampaikan terkait yang tadi pertanyaan dari teman-teman juga dari panitia lembaga fasal masailnya, nanti akan dijawab sama Mas Al-Farizi. Ada slide-nya? Yang nominasi masailnya ada ya? Enggak ada. Nanti disebutkan dulu, kemudian nanti kita Kirain sudah kamu siapin nominasi masailnya. Nah, ini mau ini sekarang kita sama-sama. Judulnya. Yang kemarin udah ada ya? Ini bermain-main istilah. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah itu di tengah. Gelap lagi. Iya, bisa mudah Ini enggak? bisa mudah terang. Izin menyampaikan tentunya. Ini ada berapa firqah? Pertama ada sekitar 7 firqah ya. Pertama ada dari firqah pertama itu ada Mas Haryo, kedua ada Yusri Mahendra, tiga ada Mas Ibnu Akil, keempat ada Mas Bagas, kelima ada Mas Wahid Hisham, keenam ada Saudari Atika, dan ketujuh ada Saudari Olivia Cahyani. Dan untuk topiknya teman-teman, jadi topiknya ini nanti kita punya topik ini belum di ini ya. Emang ada sambil. Yang pertama kita mau membahas hukum. Belum masuk sih. Jadi ada 6 hukum yang akan dibahas di Rasul Masail nanti. Yang pertama ada opsi. Ada opsi belum tahu belum sah ya. Belum final. Pertama ada hukum menggunakan fasilitas umum atau fasilitas hostel ya untuk masalah komersial. Contohnya kayak misalnya kita kan akadnya itu kan ya geprek boleh tuh kayak gitu contohnya. Cireng. Atau cireng ya ada juga yang gitu. Kedua ada makan makanan fast food di negara-negara muslim. Jadi negara muslim ini kayak kita makan KFC yang negaranya itu notabene negara non muslim. Contoh kayak Cina. Kita nggak tahu proses pemotongnya seperti apa. Itu nanti bahas di sana. Tiga ada menggunakan Shopee Pay Later. Keempat ada hukum menggunakan Pertama tadi apa? Tadi pertama. Kecantikan itu bahan-bahan apa namanya? Kosmetik ya, kosmetik kecantikan dari bahan-bahan yang najis. Kelima ada hukum jual beli emas digital.
yang bentuknya itu kan nggak ada fisiknya gitu teman-teman. Yang terakhir ada batasan muamalah antara berahwat nih ya Ustaz ya maksudnya itu. Berahwat dalam organisasi di lingkungan kerja, ya lingkungan kerja atau organisasi di mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau dipertanyakan? Saya rasa cukup. Cukup Kak. Tinggal milih aja kalau Ya. Pertama tadi apa? Hukum menggunakan fasilitas hostel. Oh ya. Tujuan untuk komersial. Untuk tujuan komersial. Loh. Terus kedua? Kedua ada makan makanan fast food di negara non muslim. Negara minoritas ya, minoritas Iya. muslim. Oh iya. Minoritas. Karena pasti ada muslim. Pasti ada, pasti ada. Minoritas muslim. Atau notabene non Indonesia ya, yang notabene negara itu muslim. Nah, apa itu udah mahfum. Minoritas muslim udah. Tiga tadi? Ketiga menggunakan Shopee Pay Later. Hukum menggunakan hukum transaksi ya. Ya, transaksi. Hukum transaksi menggunakan Shopee Pay Later. Banyak lagi nih yang menggunakannya. Gitu ya. Ini nggak kayak Mas Arya? Foto apa sih ya? Shopee Pay. Ah, Pay Later. Shopee. Kalau Shopee kan Kalau Shopee kan satu ini doang. Iya. Nama produknya ya. Iya. Keempat ada menggunakan Jual beli emas. biasanya itu kosmetik ya. Menggunakan Kosmetik kecantikan. kosmetik dari bahan gitu ya. Menggunakan kosmetik. Berbahan najis Dari dari bahan yang mengandung gitu. non halal kita ada rumah non halal. Bukannya udah ilah Mengandung najis boleh. ini ya ada istilah masalah najis ke ya Homer jadi cuka. Lima Halalan. hukum transaksi ya. Ya, hukum transaksi jual beli emas digital. Jual beli emas Oh iya. digital. Hukum. Jual. Jual beli emas digital. Ya. Karena ini di ini aja bentuk halus ini. Batasan. Apa? Batasan konsep sih konsep ya. Gimana enaknya teman-teman? Net meeting. batasan sosial. Batasan. Batasan Ah, muamalah. Batasan sosial ya. ya boleh. Dalam bermuamalah. Berorganisasi. Ya bermuamalah apa? Bermuamalah aja. Dalam Antara lawan jenis. Udah, lawan jenis ya, lawan jenis. Nah, bersama. boleh lawan jenis. Jenis dalam lingkup ya, dalam lingkup. Nah, dalam lingkup organisasi organisasi Dan kerja. dan kerja. Nah, dan kerja organisasi dan kerja. Dan Loh. kerja Ya, itu dia kan. Ya, ada. Apa aja semuanya. Spesifik tuh. Ada yang Ini mau ditanyain? voting. Nanti aja. Atau teman-teman ada yang mau ditambahin nggak? Ya, Istilahnya. ada ide gak? Ini dari tim ses ya, dari Keresahan dari nih. tim ini. Ini nggak boleh nih hukumnya. Oh ini boleh nih, monggo. Dari Banat mungkin ada masalah di Banat. khusus Iya. di Banat. Iya, di up di sini nggak apa-apa. Yang sudah dirasain, oh ini keresahan gitu kan. Patahan kita hukum rupes. Hukum rupes. Hukum overlap dan pasti. Biasa. Biasa jual Jadi beli. biasa gimana sih? Terserah. Udah ya, duduk kan ya? Apa yang saya juga? Langsung aja tetapin ya. Voting, oke. Yang poin nomor 1 siapa? Buat orang angkat tangan aja nih, angkat tangan aja. Ntar dihitung ya. Simpel aja, simpel aja. Punya tangan. Ya buat teman-teman siapa yang mengesahkan hukum yang pertama ini asik. Nomor 1. Tangan. Asik banget. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Catat ya, Mas. Catat tangan yang Di atas mau. mau angkat tangan. Yang nomor 1 apa temanya? Orang Siapa yang bisa? ke bahasa sih ya. Oh, gara-gara tadi gitu. Siapa yang angkat temanya? Itu berapa sih tema yang bakal diajar? Satu aja, satu aja. Kita masih latihan kan? Dari 6 akan dipilih satu ya. Dari 6 akan dipilih satu. Tawarkan aja. Pak, itu. Pedagang ngacung, pedagang. Ayo kata nih 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tulis Dam, tulis Dam. 15. Ya, soalnya ini dari 15 suara aja. Oh iya, suara. Ya. Nomor 2, fast food. Nggak jelas ya? Udah. Enggak ada. Nggak ada, ya udah. Ketiga? Nggak ada. Itu mau ke tangan. Oh, ada, ande. Satu nggak apa-apa. Aku Dua, tiga, empat ada empat ada Ya, enggak apa. Ya lain. ada empat. 4 suara tulis Dam. Gak boleh gitu, ente membungkam suara masyarakat kecil. Hak asasinya. Sebutin hamnya, Ho. Hidup Terus. Yang ketiga? Iya, soalnya ini dari ente kan? Soalnya banyak ini. Aneh juga. Ya itu pay letter yang pilih siapa? Hukum pay letter. Mana juga lah. 1, 2. Ayo semuanya aja ya, semuanya. Ayo semuanya. Lagi ya? Ayo semuanya. 13, 14, 15. Pay letter Juga itu nih, 15. termasuk. Tapi di Pakistan belum ada ya pay letter. Tambah pintu ya kata. 15 suara. Iya, dari pusat aja. Biar menang jangan seri. Terus serius. Dem, ente ke tangan enggak? Iya. Ayo yang keempat menggunakan kosmetik nih berat-berat biasanya pakai kosmetik kan. Iya sih. Ini seru juga Yang barat ini kosmetik gimana? Mau nggak dibahas? Mas Fikil, ini lebih bahannya atau sama telur? Bahannya. Kalau misalnya nggak ada ini Banyak. bahannya. Ini perlu diklarifikasi ya teman-teman. Yang nomor 4 ini itu ada kosmetik, ada jenis kosmetik tertentu ya. Karena baca. Itu biasanya ini kalian kalau treatment itu menggunakan sel darah putih kalian untuk untuk kecantikan, dan biasanya menggunakan sperma ini. Monyet. Kok babi? Samun. Babi. Nah, Itu udah najis itu. Aku mau Mas Ri, mau nanya, aku lupa tadi ketinggalan. Untuk yang pay letter ini apakah termasuk yang type apa tuh? Yang transportasi umum? Kan banyak kan ya pakai sekarang pakai ini. Shopee Apakah itu masuk juga? sempat pinjam. Enggak, nanti dibatasi Shopee pay letter aja. Oh, enggak yang menyeluruh. Loh, berarti kalau Kayak ini kalau juga. di aplikasi lain boleh dong. Hah? Kalau Enggak, shop- maksudnya semua Yang dibahas. juga. Yang dibahas. Yang Otomatis nggak terlalu nanti sebenarnya melebar. sama aja. Yang nggak terlalu. Ini mau difokuskan soalnya. Hitam SP. Pokok yang namanya pay letter, Apa S? Apa es? ya, pay letter. Berarti fokus pada Shopee-nya aja. Ya, Ya udah nih. Konsepnya bukan kalau di Shopee, Oh. Shopee Pay. Bayarnya nanti. Bayarnya, tapi ada labanya kan di akhir. Iya. Tergantung. Tergantung. Kalau terlambat ada. Kalau Ya. Oke, fokus ke yang nomor 4. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Loh, pada setuju kan? Yang nomor 5. Boleh pilih boleh juga. boleh lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boleh juga boleh. 8, 9, 10. Ini ada lagi? 10. Ada mau nggak? Nggak kelihatan, nggak ada. 10 ini. Hukum jual beli emas digital. 11. Kurang. Yang keenam ada batasan sosial dalam bermuamalah dengan lawan jenis dan organisasi. Menarik nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fix. Nah, nanti kasih Mas Soleh. Dianya ngelakuin gimana? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Udah nomor 1 aja lah. 22. Ntar nomor 14 gitu. Nanti loh. ada Nomor 13. 22 suara.
Nah, nanti bos saya ngelakuin gimana? Nah ini kan bukan pelajaran, maksudnya kalau udah tahu ya udah. Ya sih. Aku sih nggak mau dosa. Nanti kan kita ketemu di jalan tengah. Itu loh nomor 4. Dari bahasa saya ini. Kalau Berarti yang sering gitu. ya ada yang mau ditanyakan? Atau mau nambahin lagi nih teman-teman? Kayaknya masih kurang. Mungkin ada ini mungkin apa? Ada yang ditambahin. Kesepakatannya tadi kan hanya satu judul ya. Mungkin ini hanya sebagai kita sebelumnya diskusi sama teman para surya disepakati bahwa akan hanya dibahas satu judul. Tapi melihat dari baik antusias dan banyaknya suara ini, apa gimana kalau memilih jadi 2 judul? Ya. Tadi soalnya Olive tadi nanya, ini cuma satu judul doang yang akan dibahas. 2 judul aja. Tapi mungkin dari teman-teman kesanggupannya atau jika tidak memberatkan bisa 2 atau kalau hanya untuk sekedar untuk jadi pembelajaran pertama cukup 1 judul aja. Cukup 1 sih. Karena baru pertama kan. Buat yang lain cukup 1. Kalau nanti bisa agendakan next. Kita mau coba Langsung sangat dari menggebu-gebu sekali ya. MBG. Sangat menggebu-gebu sekali. Alhamdulillah. azan maghrib 7 kelompok ya. Mungkin bisa dibagi 2 gitu. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu Kan dua fokus. forum nanti malah. Iya, jatuhnya nanti bermusyawarah. Sudah. Lanjut Ji. Jadi ya, mungkin segini ya teman-teman. Berarti putusannya berapa judul? 1 judul. Satu judul ya. Ini menang yang ini. Atau beneran? Beneran nih mau dibahas. Itu di voting lagi nomor 6 sama nomor 1. Iya tuh di voting lagi tuh. Tadi Kalau enggak nomor 1 juga banyak. Bullshit nomor 6. Bullshit nomor 6. Ya soalnya ini kan relevan banget teman-teman ya sama kegiatan apa yang kita lakuin. Kelihatan. nanti ngelakuin. Nanti ngelakuin. Ya man Oke lanjut lagi 16. 16. Itu 3 juga sama kan 15. Kan ditinggalin. Pan. Soal dulu. Sama. Keluar hukumnya nggak boleh, udah nggak ada yang duluan lagi dibilang haram. Yang aman. Iya demokrasi sih. Iya. Hapus dulu dah. Kenapa? Yang ini dihapus. Nomor berapa? 2 4 sama 5. 2. 4 34. 3 4. Ya 5 enggak. Dan yang udah paling di grup. Ya, siapa tahu ada yang nggak datang kan? Tapi menurut ini gimana nih? Kayaknya asik dua-duanya nggak sih? Paling di grup ya. Ya, soalnya kalau dua kan sama kehidupan di sini. 2 terlalu banyak. Dan itu kehidupan nggak hanya di sini juga di Indonesia Pay Letter. Nggak hanya di sini di Indonesia. Ya kan kita mau relasinya pakai kehidupan yang kita lakuin gitu. Ini- Kita ngelakuin sesuatu tapi nggak tahu hukumnya. Iya makanya pilih salah satu yang menurut teman-teman paling enak. Soalnya kalau 2 Dari lembaga Basul Masail. Ini perlu diperhatikan juga ya nanti. Setiap judul itu biasanya ada 3 soal ya. Monggo yang Ada disediakan nggak? minum. Air. Masih katanya yang baby sampai shower gitu. Astagfirullahaladzim. Rusak karo baik. Udah. Kapan lagi? Ya, mungkin kedengaran. Nanti alhamdulillah ini kesepakatan sudah diputuskan. Pertama, hukum pemakaian fasilitas umum hostel tujuan komersial. Di komersial ini berdagang ya gitu. Nah, terima kasih juga semuanya teman-teman, baik yang peserta sekaligus teman-teman anggotanya, yaitu yang 2 orang yang sudah bersedia menjadi bagian dari peserta Basul Masail. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Demikian juga kepada teman-teman yang bersedia mengikuti pelatihan kali ini yang di luar dari peserta Basul Masail. Nah, ada pengumuman sedikit nanti ke depannya. Jadi acara puncaknya itu kapan? Nah, memang acara puncaknya itu kita belum sepakati final 100%. Masih dipikirkan, dipertimbangkan melihat ujian setengah semester ini. Nah, kemudian nanti setelah daripada acara ini, bagi peserta Basul Masail itu tersendiri nanti ada agenda tambahan.
yakni kita langsung praktek mungkin simulasi ya sebelum acara puncaknya, yaitu simulasi bagaimana kita menetapkan maroji mu'tabarah yang tadi menggunakan maktabah Sabilah dan atau yang lainnya gitu. Nanti artinya informasi kedepannya nanti kita sampaikan di grup peserta Basul Masail. Nah kemudian jadi teman-teman peserta Basul Masail ini semua, jadi kita jangan pikir tadi kata Mas Syafiq, memang Basul Masail ini kan luar biasa gitu kan ya kalau kita melihat gitu. Jadi ada Basul Masail Kubra, ada juga yang Sugra. Nah, jadi kita jadikan sebagai bahan pembelajaran buat kita semua yang ada di sini. Jadi kedepannya kita mengetahui juga bahwasanya Basul Masail itu ikonik daripada NU itu tersendiri. Jadi kita sebagai warga Nahdiyin yang cinta NU, masa kita nggak tahu Basul Masail. Jadi nanti banyak lembaga-lembaga yang ada di dalam NU itu tersendiri. Mungkin singkatnya sekian aja mungkin Mas Afin ya. Ada yang tambahkan nggak? Mengingat kita sholat maghrib, kemudian nanti kita dilanjut baca yasin, tahlilan. Habis itu nanti kita ada ramah tamah makan insyaallah. Maka itu saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.